ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV serta para pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah sore hari ini kita kembali bersua untuk melanjutkan kajian kita pada klinik pranikah ini. Yang lalu kita telah bahas beberapa hal terkait dengan bagaimana sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana pergaulan, bagaimana beliau dalam mensikapi, menggauli istri-istri beliau, sampai di antara istri beliau ada yang menangis. Beliau yang sengaja mengusapkan air matanya. Beliau sengaja mengusap air mata istrinya yang sedang berlinang. Kisahnya saat itu yaitu ketika Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha mengendarai unta yang lambat. Lantas dia menangis. Biasanya kalau kendaraan yang lambat itu membuat kita menjadi kesal, ya, mogok, atau ya terkadang ada saja permasalahannya. Sehingga kalau kita berombongan bersama kendaraan-kendaraan yang lain, bisa saja kita selalu ketinggalan dikarenakan mogok kendaraan kita, atau dikarenakan saking lambatnya kendaraan kita. Jadi Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha mengendarai kendaraan yang lambat dan beliau pun menangis. Ketika Rasulullah bertanya, "Ma yubkiki?" Apa yang membuat engkau menangis? Lantas Safiyah menyatakan dikarenakan dia naik kendaraan yang lambat. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu biyadaihi ainaiha wa yusakkituha. Beliau mengusap air mata Safiyah yang berlinang. Diusapnya, dibersihkannya. Wa yusakkituha, dan beliau pun menenangkannya dan mendiamkan Safiyah dari tangisan. Ini merupakan sikap lembut beliau, perhatian beliau. Beliau sebagai suami tahu apa yang perlu dilakukan seorang suami pada saat itu. Ya. Dia mengerti apa yang dia lakukan.
Beliau berinisiatif mengusap air mata, linangan air mata Sofiyah. Ini kan tidak semua orang punya inisiatif seperti ini. Bisa saja ada seorang suami mengatakan dalam hatinya, ya dia hapus sendirilah air mata dia kok, bukan air mata saya. Bisa saja seperti itu. Tapi Rasulullah SAW punya inisiatif yang luar biasa, membuat Sofiyah binti Huyai itu terkesan dengan sikap beliau tersebut. Beliau usap linangan air mata Sofiyah dengan tangan beliau yang mulia sendiri. Kemudian ditenangkan, didiamkan. Artinya agar dia diam dari tangisannya, reda tangisannya. Demikian ikhwah. Berarti seorang suami itu butuh karakter sensitivitas terhadap istrinya, empati yang dalam terhadap istrinya. Minimal ikhwah, ketika antum melihat istri antum menangis, mungkin karena satu masalah, minimal berikanlah dia tisu. Demikian, berikan dia tisu. Kalau antum merasa segan atau rasanya kurang enak saja rasanya kalau diusapkan sendiri, begitu, minimal kasihkanlah, berikan dia tisu. Demikian, jangan malah dimarah-marah tuh istri, ya, yang dibilang cengeng lah, yang dibilang inilah, yang dibilang itulah, ya semakin hancur hatinya ketika kita mengejek dia dengan cara seperti itu. Bukannya malah kita menenangkan hatinya, malah membuat hatinya semakin galau dan semakin sedih. Nah, ini tidak boleh dilakukan oleh seorang suami. Tirulah Rasulullah SAW. Sekali lagi, beliau mengerti apa yang beliau perbuat. Beliau faham apa yang beliau lakukan, yang pantas beliau lakukan dengan kondisi istri seperti ini. Kemudian ikhwah, selanjutnya beliau juga orang yang sangat memaklumi para istri. Apalagi beliau punya istri tidak hanya satu. Beliau punya istri sampai 9. Ya, kita tahu sendiri kalau sudah ada seorang suami, seorang laki-laki yang memiliki istri lebih daripada satu, maka akan terjadi saling cemburu. Itu dia. Mengapa demikian ikhwafiddin? Ya karena ada sajalah yang menjadi sebab sehingga mereka bisa saling cemburu. Bisa saja seperti itu. Dan kita katakan ya itu kemungkinan besar sifat cemburu itu. Karena itu terjadi pada keluarga Rasulullah SAW. Jika terjadi itu pada keluarga Rasulullah SAW yang langsung digembleng, yang langsung dibimbing oleh Rasulullah SAW, tetap ada ya riak-riak rumah tangga, riak-riak cemburu, apalagi rumah tangga kita ketika seorang melakukan poligami. Jangankan yang berpoligami, yang punya istri satu saja, bisa saja sang istri cemburu. Ya. Bisa saja dia cemburu dengan suaminya. Bisa. Bahkan ada yang cemburu terhadap suaminya, cemburunya bukan pada si suami, pada mertua. Kenapalah abang lama-lama di rumah orang tua abang? Kenapalah abang kalau bicara dengan orang tua itu lama sekali, dengan aku gak bisa lama misalnya. Ada rasa cemburu. Kenapalah abang sangat memperhatikan orang tua abang? Itu kan namanya cemburu, ikhwah. Ya, itu namanya cemburu. Bahkan ada ikhwah orang tua itu ketika dia punya anak laki-laki menikah dengan seorang wanita, dilihatnya anak laki-laki ini sangat mencintai istrinya, sementara sebelumnya cintanya satu-satunya hanya diberikan kepada ibunya. Ketika sang ibu melihat anaknya sangat mencintai istrinya, bisa muncul rasa cemburu. Jadi ini satu hal yang wajar dan ini satu hal yang dimaklumi. Harus dimaklumi. Para suami harus memaklumi hal ini, terutama bagi yang memiliki istri lebih daripada satu. Konflik-konflik atas dasar kecemburuan itu pasti ada, ya. Kita lihat ikhwafiddin. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, qultu ya Rasulullah. Aku berkata, ya Rasulullah, artinya Rasulullah, Aisyah ini ingin mengesankan kepada beliau bahwasanya dia itu berbeda dengan yang lain, ya, berbeda dengan yang istri-istri beliau yang lain.
Qalat Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita law nazalta wadiyan fihi syajarah qad akala minha. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila kamu singgah di sebuah di sebuah lembah yang di situ ada pohon, tapi pohonnya sudah ada yang makannya. Artinya daunnya sudah ada dirambah oleh orang lain. Kemudian wajadta sajaron lam yu'kal minha. Kemudian ada pohon yang belum ada dirambah oleh orang lain. Belum ada dimakan daunnya oleh orang lain. Jadi kata Aisyah, bagaimana kalau Anda turun di sebuah lembah, karena ikhwah kalau daerah Timur Tengah sana, kalau dia lembah itu biasa di lembah itu ada air, sumber air. Makanya kalau sudah lembah katanya itu biasanya daerahnya subur, seperti lembah Hunain misalnya, ya, seperti dan lain-lainnya lah ikhwah. Jadi kata Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya di situ ada yang satu pohon sudah dirambah oleh orang lain. Mungkin sudah dirambahnya itu diambil daunnya untuk diberikan kepada ternak. Yang satu lagi pohonnya original, belum ada dirambah oleh orang lain, belum ada disentuh oleh orang lain. Dan daunnya masih utuh. Lantas, fi ayyiha kunta tarta' ba'irak. Pertanyaan Aisyah, kalau menurut Anda, di pohon yang mana Anda akan membiarkan unta Anda untuk makan? Artinya, apakah di pohon yang sudah banyak dirambah oleh orang, ataukah pohon yang belum pernah dirambah oleh orang? Ini untamu itu suruh makan di mana, dilepaskan di pohon mana? Di pohon yang sudah dirambah orang, ataukah di pohon yang belum pernah dirambah oleh orang? Tentu jawabannya apa? Ikhwatiddin. Yang kedua ya, qala, kata Rasulullah SAW, fil ladzi lam yarta' minha. Ya tentunya ya saya akan tambatkan unta saya di pohon yang memang belum ada dijamah oleh orang lain. Ya inilah, ya. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Apa maksud Aisyah? Apa maksud Aisyah? Ikhwah, perhatikan. Ini menunjukkan kecerdasan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Beliau mengibaratkan antara dirinya dengan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Itu dia. Karena apa? Karena Aisyah lah satu-satunya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi beliau dalam keadaan perawan. Sementara yang lainnya itu janda. Itu ikhwatiddin. Hanya Aisyah radhiyallahu anha tidak mengatakan secara vulgar, ya Rasulullah, kamu pilih mana? Janda apa perawan? Oh, enggak begitu. Aisyah seorang yang baligh, bahasanya itu tinggi, ikhwah. Dia memberikan sebuah ibarat. Ya Rasulullah, Anda lebih suka yang mana nih? Pohon yang sudah dirambah oleh orang ataukah yang belum? Ya semua orang akan memilih yang kedua. Itu dia. Jadi menunjukkan bahwasanya Rasulullah sudah faham ini. Maksud Aisyah itu Rasulullah sudah faham. Makanya Rasulullah memaklumi dan Rasulullah langsung jawab dengan kejujuran. Ya, kalau Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, man ahabbal mar'ah ilaik, ya Rasulullah, wanita yang paling Anda cintai siapa? Rasulullah mengatakan Aisyah radhiyallahu anha. Sebelumnya beliau ditanya, lelaki yang paling beliau cintai itu siapa? Ya Rasulullah, siapa yang kau cintai dari kalangan laki-laki? Beliau mengatakan, ya Abu Bakar. Lau kuntu ittakhadhan nas khalilan latakhata Abu Bakrin khalilan. Seandainya aku dibolehkan ngambil kekasih dari orang-orang, maka akan aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Jadi dari kalangan laki-laki yang paling beliau cintai adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian ditanya lagi, dari kalangan perempuan ya Rasulullah? Beliau katakan anaknya.
yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Makanya ketika Aisyah memberikan perumpamaan ini, Rasul sudah faham dan beliau menjawab dengan sejujurnya dan cocok dengan logika orang yang sehat. Ya, sangat cocok. Demikian. Dan jawaban Rasulullah ini tentunya sangat memuaskan. Sekaligus Aisyah radhiyallahu anha itu ingin menunjukkan keistimewaan dirinya dibandingkan istri-istri beliau yang lainnya. Demikian ikhwah fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Dan memang ikhwah, dalam syariat kita ya, Rasulullah SAW menganjurkan para lelaki itu menikahi wanita yang masih gadis. Itu lebih utama. Ya, lebih utama menikah dengan seorang wanita yang masih gadis ketimbang wanita yang sudah janda. Mengapa demikian ikhwah? Rasulullah SAW pernah mengatakan sebabnya. Apa kata beliau? Alaikum bil abkar. Hendaklah kalian nikah dengan kaum wanita yang masih perawan. Fa innahunna a'dzabu afwah. Karena mulut mereka itu masih wangi. Wa antaqu arhaman. Dan wa antaqu arham. Dan rahim mereka masih bersih. Artinya apa? Belum pernah ada terjadi belum ada pernah di situ bayi yang lahir. Jadi masih benar-benar original. Belum pernah di situ ada pembuahan seorang janin. Belum ada. Makanya antaku arhaman, paling bersih rahimnya. Kemudian wa ardo bil yasir, dan lebih ridho terhadap sesuatu yang sedikit. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani. Mengapa lebih ridho dengan sedikit ikhwah fiddin? Karena sering terjadi itu seorang wanita janda jika dia dinikahi oleh laki-laki lain dan ternyata lelaki tersebut tidak seperti suaminya yang pertama, maka akan terjadi pembandingan. Ya. Akan terjadi perbandingan. Misalnya suaminya yang kedua memberi uang dapur sebulan 3 juta, sementara suami yang pertama 5 juta. Tentu dia akan banding-bandingkan. Bang, suami saya dulu mantan saya 5 juta loh bang. Begitu. Ya kalau seandainya suami yang pertama itu lemah lembut orangnya, tidak mudah marah, sementara suaminya yang kedua sebaliknya, itu akan terjadi pembandingan. Bahkan mungkin dia akan teringat. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Islam itu melarang pacaran loh. Ya. Kenapa ikhwah fiddin? Terkadang seorang akhwat itu yang pernah pacaran atau seorang laki-laki yang pernah pacaran, kemudian mereka terpisah dengan satu permasalahan. Lantas masing-masing mereka menikah. Jika ternyata yang dia dapati dari pasangannya tidak seperti mantan-mantannya, maka akan terjadi pembandingan. Demikian. Akan terjadi pembandingan. Dan itu dulu gak boleh. Gak bisa dibandingkan suami yang sah dengan pacar yang haram. Tapi karena begitulah terjadi. Bahkan ini sering terjadi penyebab. Terjadi pertengkaran antara suami dan istri. Ketika suaminya kurang perhatian, mungkin tanpa disadari sang istri nyeletuk. Kalau mantan saya bang dulu nggak kayak gini misalnya. Ya suami dibanding-bandingkan dengan pacar, tentu akan marah. Atau minimal mungkin dia terbayang-bayang dengan pacarnya. Ya Allah, dulu pacar saya nggak seperti ini loh kasarnya. Demikian. Ya Allah, dulu mantan saya itu sangat perhatian loh dengan saya. Itu dia. Setan akan akan membuat ingin mengerdilkan cinta kasih mereka dengan perbandingan dengan orang sebelumnya. Demikian ikhwah. Ya, jadi jangan pacaran, jangan. Karena akan berbahaya untuk rumah tangga kita. Jika seandainya ternyata pacar tersebut lebih baik dibandingkan pasangan. Para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum. Jadi di sini ikhwah ya,
Rasulullah katakan, alaikum bil abkar, menikahlah dengan gadis. Bagaimana Ustadz? Kalau untuk istri yang kedua, juga istri kedua kalau bisa gadis. Ya, karena dia lebih ridho. Fa innahunna ardo bil yasir. Karena mereka itu lebih ridho dengan sesuatu yang sedikit. Itu dia, ikhwafiddin rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ba'd nisa'ihi fa arsalat ihda ummahatil mu'minin ma'a khadim biqas'atin fiha at-ta'am fa darabat biha al-ha'id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, beliau sedang berada di salah seorang dari istri beliau. Kemudian ada seorang dari istri beliau mengirimkan makanan. Misalnya nih, ya. Dalam riwayat yang lain beliau sedang berada pada giliran harinya Aisyah. Ya. Giliran harinya Aisyah. Di saat beliau berada di hari Aisyah, berarti di giliran Aisyah, di rumah Aisyah, ada istri beliau yang lain malah ngirimkan makanan ke rumah Aisyah. Cemburu Aisyah, dia merasa kok diganggu, ini kan hariku, kenapa diganggu dengan dikirim-kirimnya makan. Itulah cemburu, ikhwah. Ya, itulah cemburu. Jadi melihat itu Aisyah radhiyallahu anha sengaja menyenggol makanan yang dikirimkan tadi. Akhirnya bagaimana? Makanan tersebut pun jatuh dan tempat makanan pun pecah, belah menjadi dua. Ya, belah menjadi dua. Dalam riwayat yang lain, waktu itu ada para sahabat yang sedang bertamu ke rumah beliau. Jadi itu dilakukan di hadapan para sahabat. Lihat apa yang dilakukan Rasulullah SAW di depan para tamu. Aisyah radhiyallahu anha di depan para tamu Rasulullah sengaja menunjukkan sikap seperti itu. Ya. Dikarenakan cemburu ini. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fasaqatat al-qas'ah fan falaqat, maka jatuhlah piring, fan falaqat, maka pecahlah dia. Fa akhadha an-nabiyyu fa dhamma kasrataini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil mengambil piring tadi yang pecah, ya. Mengambil piring yang pecah, wa ja'ala fiha at-ta'am. Jadi piring yang pecah tadi itu disatukan beliau, ya diletakkan, tak disatukan gitu ya. Jadi tak dilekatkan. Tapi enggak bisa diangkat jadi satu karena dia sudah terbelah. Rasulullah ambil kedua piring pecahan ini yang belah dua, didekatkan. Sudah. Kemudian diletakkan kembali makanan yang terserak tadi itu, yang jatuh. Fayaqulu gharat ummukum. Kata Rasulullah, ibu kalian sedang cemburu. Kemudian fayaqulu liqaum, beliau katakan, kulu, silahkan makan. Ini kan berarti kejadiannya di depan tamu, di depan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berkata kepada para sahabat, ibu kalian sedang cemburu. Artinya apa? Maklumi ya, maklum. Dia sedang cemburu, begitu. Ya biasalah. Artinya ikhwafiddin, tetap dijaga nama baik Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tetap menjaga nama baik istri-istri beliau. Demikian. Ya, tetap dijaga. Dengan cara seperti itu supaya para sahabat yang hadir, yang melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Aisyah terhadap makanan yang dikirim oleh istri beliau yang lain, sampai jatuh dan piringnya pun pecah dan berserakan, berantakan makanannya. Begitu. Tapi Rasulullah SAW membelanya dengan cara, membela Aisyah radhiyallahu anha dengan cara apa? Dengan cara mengajak para sahabat, para tamu supaya memaklumi. Gharrat ummukum. Oh, maklumi aja ya, ibu kalian sedang cemburu. Begitu. Luar biasa ikhwafiddin.
Depan tamu loh. Saya kira kalau kita, Masya Allah, dijambak itu. Kamu ini depan tamu, kamu seperti buat saya malu. Mungkin kita bisa marahi habis-habisan istri kita. Ya. Mungkin bisa kita tarik tangannya bawa ke dalam. Kamu ini bagaimana, nggak sopan sekali. Bisa seperti itu. Tapi Rasulullah SAW seorang suami yang sangat memaklumi. Ya sangat memaklumi. Ya saya kira juga wajar lah kalau Aisyah radhiyallahu anha merasa cemburu. Kenapa sih dikirim-kirim makanan? Kalau emang mau berikan makanan, kenapa tunggu saja di giliranmu? Gitulah kira-kira. Memang saya nggak bisa masak, gitulah kira-kira. Ya, demikian. Jadi ikhwah fiddin rahimanallah wa iyyakum. Sebagian ulama ada yang memberikan alasan mengapa seringnya para sahabat itu memberikan hadiah kepada beliau ketika berada di giliran Aisyah. Sebagian ulama mengatakan karena beliau sedang berada di istri beliau yang paling beliau cintai. Ya, pada saat itu beliau kalau sudah berada di giliran Aisyah, beliau serasa lebih gembira ketimbang dengan giliran istri yang lain. Sehingga para sahabat tahu kalau Rasulullah SAW sudah berada pada giliran Aisyah, mereka pun datang memberikan hadiah. Termasuk istri beliau yang lainnya. Di antara para ulama ada yang mengartikan seperti ini. Baik. Kemudian kata Rasulullah, "Kulu, silakan kalian makan." Ya, silakan makan. Kemudian fahabasa Rasulullah SAW hatta ja'al ukhra biqas'atiha. Lantas Rasulullah SAW ya menahan piring yang pecah sampai ada gantinya. Fada fa'al khas'ah as-sahihah ila Rasul allati kusirat qas'atuha. Lantas ketika sudah ada gantinya, beliau berikan kepada orang yang dikirim oleh istri beliau yang mengantar makanan tadi. Beliau berikan piring yang masih utuh, piring yang bagus. Kemudian watarakal maksurah indallati kasarat. Dan adapun piring yang pecah beliau biarkan di rumah yang istri beliau yang memecahkannya. Jadi di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di sini ikhwafiddin jelaslah bahwasanya Rasulullah SAW itu sangat memaklumi istri beliau. Makanya kemakluman ini ikhwah itu nggak akan muncul kalau seorang suami nggak paham dengan karakter istri. Nggak paham bagaimana seluk-beluk tingkah istri. Demikian. Makanya sering orang-orang yang baru menikah itu terjadi clash untuk pertengkaran. Terkadang untuk satu hal yang sangat kecil itu bisa memicu pertengkaran di antara suami istri. Mengapa demikian? Karena belum saling memaklumi. Itu dia. Belum saling memaklumi. Padahal kalau saling memaklumi, Masya Allah tidak akan ada terjadi pertengkaran. Misalnya seperti ini. Ya. Seorang istri cemburu. Suami jangan marah-marah ketika istrinya cemburu. Misalnya nih, si istri melihat suaminya sedang duduk dengan seorang wanita. Mungkin rekan kerjanya lah. Ya, duduk satu meja, berdua makan. Ya mungkin suami nggak ada perasaan apa-apa dengan rekan kerjanya itu. Ya karena rekan kerja mungkin satu ruangan, yuk kita makan bareng lah, yuk. Begitu kan. Ya masing-masing di piring masing-masing. Tapi satu meja, nampak istri. Ya, kalau sang istrinya cemburu jangan marah-marah para suami. Jangan katakan kamu jangan cemburu, kami nggak ada apa-apanya, saya nggak ada rasa dengan dia. Jangan malah balik dimarah. Kadang-kadang para suami itu untuk menutupi kesalahannya, dia bahkan ketika dikritik oleh istrinya dia bahkan marah untuk menutupi kesalahannya. Ini satu kesalahan fatal ikhwatiddin. Jadi kalau kita melihat memang istri tersebut cemburu, ya itu tanda cintanya kepada kita ikhwah. Jangan malah balik kita memarah demi menutupi kesalahan kita. Ya seharusnya kita minta maaf, afwan ya dik, afwan, begitu. Minta maaf ya, nggak sampai ke sana sih tadi mikirnya. Begitu ikhwah. Jangan malah balik marah supaya melegitimasi apa yang kita lakukan. Itu sudah salah. Nah, demikian. Istri seperti itu dikarenakan dia cemburu dengan suaminya. Demikian. Jadi boleh, nggak ada masalah. Istri cemburu untuk satu hal-hal yang layak, ya, untuk satu hal yang
yang layak. Tapi kalau tidak layak jangan. Karena suami akan bosan kalau terus-terusan dicemburuin. Suami beli sate. Misalnya beli sate Padang misalnya. Abang beli sate Padang? Iya dek, adik kan suka sate Padang. Iya, tapi abang beli di mana nih? Ke uni-uni itu yang perempuan itu ya? Ada apa abang dengan dia? Janganlah ya. Ya, karena nggak ada dasar namanya, itu penuduhan. Oleh karena itu ikhwatiddin, marilah antara suami dan istri itu untuk saling memaklumi. Pelajari karakter pasangan kita, ikhwah. Pelajari dengan baik sehingga kita bisa bisa menyesuaikan diri dengan dia. Bisa menyesuaikan dengan dia. Sebab kalau kita tidak mempelajari, kita nggak mengerti bagaimana tabiat dia, satu hal yang kecil akan memicu sebuah pertengkaran dan itu bahkan bisa membuat pecahnya rumah tangga. Makanya ikhwah, pelajarilah, maklumilah. Pelajari karakter istri kita, maklumi dia, ya. Demikian. Sehingga rumah tangga kita itu bisa lebih tenang. Nah, coba seandainya Rasulullah nggak memaklumi apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ini bisa dicerai. Ya. Kalau kita dalam posisi seperti ini bisa kita cerai istri kita. Kenapa? Membuat malu kita depan sahabat-sahabat kita. Demikian. Tapi ya Rasulullah langsung paham beliau. Oh, gak apa-apa. Lagi cemburu. Nah, begitu. Dengan demikian para tetamu maklumi. Oh iya, gak apa-apa. Memang itu tanda cinta itu. Nah, begitu ikhwah. Jadi bisa memakluminya. Dan Aisyah pun terlindungi dari image buruk dari sahabat-sahabat yang lain. Taib ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian hadis yang lain yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering meminta pendapat istrinya untuk satu masalah. Bermusyawarah dengan istrinya, ini gimana sih menurut kalian jalan keluarnya? Demikian ikhwah. Bukan seperti sebagaimana orang-orang Arab dahulu pernah mengatakan bahwasanya syawiruhunna wa khalifuhunna. Kamu ajak mereka musyawarah, tapi kamu selisih itu kaum wanita. Ini hadis tidak ada asal usulnya, bahkan hadisnya hadis maudhu', hadis palsu. Kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat istri beliau untuk satu permasalahan. Ikhwah, terkadang kita para suami dikarenakan penatnya bekerja, sudah penat bekerja, tiba-tiba muncul satu masalah. Bisa saja masalah ini masalah yang ringan, tapi karena penat kita sudah bekerja, sudah letih, kita melihat masalah ini suatu hal yang sangat rumit untuk dipecahkan. Karena apa? Kondisi kita pada saat itu tidak tenang. Kondisi kita pada saat itu galau. Kondisi kita pada saat itu sangat penat. Coba kita lihat ikhwah. Ya, ketika terjadi Sulh Hudaybiyah, itu Rasulullah dan para kaum muslimin kan pergi ke Mekah. Apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Kumu wanharu summahliku. Ayolah bangkit, potonglah hewan-hewan kalian. Summahliku. Kemudian cukurlah rambut kalian. Itu dia ikhwah. Faqala rawi mengatakan, fawallahi ma qama minhum rajulun hatta qala dzalika thalatha marat. Tapi ketika Rasulullah katakan, udah kalian sembelih hewan-hewan kalian, kemudian kalian cukur, ayo. Ya. Ayo, sembelih, cukur. Sampai 3 kali. Tak ada seorang pun yang bergerak melakukannya. Insya Allah. Jadi pada saat itu Rasulullah telah memerintahkan para sahabat ya, yang di rombongan tersebut untuk menyembelih hewan dan mencukur kepala. Tapi sampai 3 kali beliau suruh, tak ada seorang pun yang beranjak dari tempatnya untuk melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat seperti itu, falamma lam yakum minhum ahadun qama wa dakhala ala ummi Salamah.
Ketika Rasulullah lihat nggak ada seorang pun yang mau bergerak, duduk semua. Beliau pun bangkit dan masuk ke kemahnya Ummu Salamah. Fadzakara ma laqiya minan nas. Lantas beliau curhatlah. Ya, beliau curhat ke istri. Ya kalau bahasa kita, Dik, tadi abang sudah suruh tapi nggak ada seorang pun yang mau bergerak. Nggak ada seorang pun yang menggubris. Nah, begitulah kira-kira. Jadi sebenarnya boleh seorang suami curhat dengan istrinya, dengan kegalauan hatinya, dengan masalahnya. Boleh, ikhwah. Ya, boleh, dibolehkan. Ini Rasulullah bercerita kepada Ummu Salamah, curhat dengan Ummu Salamah. Ya Ummu Salamah, ini gimana ya? Saya sudah suruh mereka untuk menyembelih hewannya dan kemudian bercukur, tapi tak ada seorang pun yang bergerak. Tak ada seorang pun yang mau mempedulikan, tak ada seorang pun yang mau melakukan apa yang saya perintahkan. Ini gimana ya? Kecewa Rasulullah SAW pada saat itu. Faqalat Ummu Salamah seorang wanita yang cerdas, ikhwah. Ya, Ummu Salamah seorang wanita yang cerdas. Berkata Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, atuhibbu dzalik?" Ya Rasulullah, apakah Anda mau mereka melaksanakan apa yang Anda inginkan? Mau, kata Rasulullah. Qal, "Ukhruj summa la tukallim ahadan minhum kalimatan hatta tanhara badanak. Wa tada'u haliqaka fayahliquka." Apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, Anda ingin agar mereka melakukan apa yang Anda perintahkan? Mau? Ya udah, Anda keluar saja, tak usah ngomong dengan siapapun. Kemudian Anda potong, Anda sembelih hewan sembelihan Anda. Setelah itu Anda panggil tukang cukur, Anda cukur. Dan usah ngomongan siapapun. Dah, diam aja. Keluar, nyembelih, gundul, mencukur kepala, sudah. Gak usah bicara dengan siapapun ya Rasulullah SAW. Kemudian faqam, beliau pun bangkit, fakharaja. Beliau pun bangkit dan keluar kembali dari kemah. Falam yukallim ahadan minhum, tak ada seorang pun yang beliau ajak bicara. Diam aja Rasulullah SAW. Hatta fa'ala dzalik wa nahara hadiyahu, sampai beliau melakukan seperti menyembelih hewan, wada haliqahu fahalaqahu, dan beliau juga memanggil barber mereka, beliau memanggil tukang pangkas, memanggil tukang cukur, dan akhirnya pun tukang cukur tersebut mencukur kepala beliau. Falamma ra'au dzalika, ketika para sahabat waktu itu melihat itu yang dilakukan Rasulullah SAW, qamu wa naharu, maka para sahabat barulah tergerak untuk mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Mereka pun bangkit, mereka pun menyembelih hewan-hewan yang mereka bawa untuk dikorbankan. Ya, wa ja'ala ba'dahum yahliqu li ba'din, dan sebagian mereka mencukur sebagian yang lain. Hatta kada ba'dhum yaqtulu ba'dan ghamman, sampai-sampai bahkan ada yang hampir bertengkar gara-gara berebut saling cukur. Itulah dia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Coba gimana ide brilian dari Ummu Salamah. Padahal tadinya sebelumnya Rasulullah SAW menyuruh sampai 3 kali, tak ada seorang pun yang bergerak. Kata Ummu Salamah, udah Rasulullah, udah usah aja ngomong. Udah Anda lakukan sendiri aja. Ternyata lebih efektif. Ya. Setelah beliau lakukan, maka semua sahabat pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwati fiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Ya. Selanjutnya, apa lagi yang beliau lakukan dengan istri beliau? Sebelum kita masuk pada hadis berikutnya, jadi di sini jelaslah bahwasanya ya, seorang suami ajaklah istri Anda menyelesaikan satu masalah. Ya, diajak mereka untuk berfikir. Ya, diajak mereka untuk berfikir supaya bisa memahami masalah. Demikian ikhwah. Apa pendapat Anda? Apa pendapat adik? Begitu. Misalnya ini antum mau bangun rumah, tanyalah istri, ini mau kita cat warna apa? Begitu.
Warna kuning bang, aduh jangan kuning lah Dik, misalnya begitu. Ya musyawarah, ya musyawarah. Apa alasannya? Kenapa kok kuning? Gitu. Demikian juga kalau kita mau punya anak tuh, musyawarah lah. Siapa ya Dik kira-kira ya? Kalau anak laki-laki siapa, kalau anak perempuan siapa? Ajalah musyawarah. Dan itu membuat istri senang. Ya. Walaupun nanti yang dipakai adalah nama yang dari kita. Bisa seperti itu. Tapi ajalah dia musyawarah. Mana tahu istri kita itu punya ide nama yang bagus. Demikian. Ya. Ketika kita mau nyekolahkan anak kita, tanyalah. Di mana ya kira-kira kita nyekolahkan anak kita ya Dik? Tanya ikhwah. Ya mana tahu dia punya relasi, dia punya link, dia punya mengetahui di mana sekolah-sekolah yang bagus. Demikian. Jadi intinya ikhwah, ajaklah istri antum musyawarah. Jangan jadikan istri antum itu bagaikan tiang listrik seolah-olah tidak ada pendapat sama sekali. Jangan. Ajak dia musyawarah. Ajak dia untuk ikut berfikir. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping beliau seorang panglima perang, beliau juga seorang pimpinan negara. Beliau juga seorang mufti. Beliau juga sebagai seorang rujukan. Dengan seabrek tugas, ternyata beliau masih sempat ngobrol dengan istri beliau. Insya Allah. Ya, masih sempat ikhwah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana bil laili sara ma Aisyah yatahaddath. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau malam hari beliau dalam perjalanan, beliau ngobrol dengan Aisyah. Jadi bukan masing-masing, enggak begitu ikhwah fiddin. Demikian juga ikhwah, ketika Rasulullah SAW di rumah Aisyah, Aisyah menceritakan tentang 11 wanita yang menceritakan suaminya masing-masing. Itu dia. Aisyah menceritakan. Ya, panjang nih ceritanya. Aisyah menceritakan. Istri pertama mengatakan begini-begini, suami saya begini-begini. Antum lihat di dalam dalam hadis Sahih Bukhari. Ya. Dalam Sahih Bukhari. Aisyah menceritakan dari perempuan pertama sampai perempuan ke-11. Kalau saya dari 11 orang. Rasulullah dengar aja. Perempuan pertama mengatakan istri begini. Perempuan kedua begini, Rasulullah terus sampai ke 11. Demikian. Rasulullah menjadi pendengar budiman ceritanya Aisyah radhiyallahu anha. Dengar, oh. Makanya ikhwah jadi seorang suami, belajarlah jadi pendengar budiman. Ya, karena perempuan itu suka ngobrol. Walaupun nggak semua, tapi umumnya suka ngobrol. Kosakata yang dikeluarkannya setiap hari itu lebih banyak dibandingkan kaum laki-laki. Terkadang masalah yang mereka rasakan dengan menceritakan saja kita belum kasih solusi, cuman dengar saja. Itu beban hatinya sudah separuh hilang. Hanya dengan bercerita loh. Makanya kalau misalnya antum pulang ke rumah kemudian bang, adik mau cerita nih bang. Alah capek. Jangan ikhwah, dengarkan. Ya dengarkan. Walaupun antum sambil menahan ngantuk ya dik, cerita dik. Ya terus dik. Demikian ikhwah. Tapi berupaya nampak. Jangan tak peduli sama sekali ikhwah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya seorang suami itu pandai-pandailah menempatkan diri. Dengarlah cerita sang istri. Jadi perlu para suami itu ngobrol dengan istrinya. Sebelum tidur beliau ngobrol. Padahal ikhwah, Rasulullah tuh tidak suka at-tahadduts ba'dal isya. Rasulullah tidak suka ngobrol setelah isya. Tapi untuk obrolan seperti ini dengan istri itu dibolehkan dan beliau lakukan ikhwah. Dengarlah, ngobrollah dengan istri antum. Ya, terkadang istri kita itu sering istri kita sudah capek dengan anak-anak.
Anaknya kecil-kecil 5 orang. Dari pagi sampai malam. Demikian. Tidak ada kesempatan sedikit pun untuk bicara, ngobrol dengan suaminya. Malam itulah ba'da isya. Bisa ngobrol dengan suaminya. Suami cuek sama sekali. Tidak mau peduli dengan istrinya. Suami pun habis isya langsung tidur, mendengkur. Istri pun, ya Allah mau ngobrol nggak bisa. Demikian ikhwatiddin. Dan ini masalahnya juga terkadang terjadi dengan para thalabul ilmi yang sangat sayang dengan bukunya, sehingga dia jadikan bukunya ini sebagai istri pertama. Dia lebih suka baca buku, menghabiskan waktu untuk baca buku ketimbang menyisihkan sedikit waktunya untuk ngobrol dengan istrinya. Ini nggak dibolehkan, ikhwah. Sesibuk apa Anda, sealim apa Anda rupanya, sebanyak apa rupanya, seabrek apa masalah Anda, sehingga tidak ada kesempatan ngobrol untuk istri. Siapa Anda rupanya? Demikian. Jadi jangan sampai istri kita kecewa. Semakin dalam ilmu kita, semakin habis waktu kita untuk tidak ada sedikit pun disisa untuk para istri. Sempat ada seorang ibu curhat, cerita, Ustadz gimana ya, suami saya Masya Allah baca buku, tapi sampai-sampai dia seperti gak mempedulikan saya, gak mempedulikan anak-anaknya. Terus yang dia peduli dengan bukunya saja. Bukunya setelah itu pokoknya ngaji baca buku, ngaji baca buku kerja, ngaji baca buku kerja, atau dia taklim. Sampai seperti itu ikhwafid. Menangis ini ibu ini bicara. Memang sih alhamdulillah Ustadz, suami saya rajin baca buku, tapi habis waktunya untuk buku. Sementara tidak ada tersisa pun sedikit pun untuk saya. Coba bayangkan ikhwafiddin. Inna li'ainaika 'alal haq, inna li'ainaika 'alaikal haq. Matamu itu punya hak. Wa inna li ahlika 'alaikal haq. Istrimu itu juga punya hak. Ajaklah mereka ngobrol. Jadi salah satu kebiasaan Rasulullah SAW, sebelum tidur beliau biasa ngajak ngobrol dulu istri-istrinya. Sebelum tidur. Ibnu Abbas juga pernah begitu ketika dia nginap di rumah bibinya. Ya. Dia menceritakan apa yang dilakukan Rasulullah dengan istrinya. Beliau sebelum tidur ngobrol dulu. Bicaralah ikhwah. Ya. Sediakan waktu antum ya agak 15 menit lah bicara dengan istri apa yang perlu dibicarakan. Ngobrol lah ikhwah. Di situ dapat lebih menumbuhkan rasa cinta, ya, dan juga dapat ikhwah, perhatikan, dapat menghilangkan rasa letih sang istri seharian penuh ketika kita memperhatikan dia walaupun hanya 15 menit. Iya dek, Masya Allah dek, capek sekali adik ya, Masya Allah, afwan ya dek, abang gak bisa bantu. Ikhwafidin, ucapan-ucapan seperti itu bisa melegakan hati para istri, bisa menghilangkan penat sang istri loh ikhwafidin. Antum gak usah bantu, hanya ucapan gitu aja. Ya gimana gak ada waktu untuk bantu? Ngomong, dengarkan. Bang, anak kita tuh begini. Iya dik, terus dik. Ya. Ngomong, itu kan kalau para istri kalau udah ngomong, gak habis-habis. Dengar saja, dengar. Itu udah, dengar. Demikian ikhwah, rahimanallahu yakum. Ini Rasulullah SAW. Ya, ngobrol dengan Aisyah radhiyallahu anha sebelum tidur. Aisyah menceritakan 11 orang perempuan yang menceritakan tentang karakter suaminya masing-masing. Coba, berapa lama itu? Ya, berapa lama itu coba? Rasulullah diam dengar. Nah, demikian. Hanya Rasulullah SAW di akhir kisah dalam hadis ini sebutkan di antara kisah di situ ada Abu Zara. Ummu Zara ini sangat sayang dan cinta dengan Abu Zara. Tapi sayangnya Abu Zara mencerai si Ummu Zara. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya saya itu mencintai engkau ya Aisyah seperti cintanya Abu Zara kepada Ummu Zara. Itu dia. Karena bicara 11 wanita itu hanya wanita yang membicarakan yang suaminya Abu Zara itu yang paling luar biasa. Ya. Sehingga Ummu Zara ini sangat terkesan dengan cintanya Abu Zara. Dan Rasulullah katakan di akhir nih, bukan berarti setelah itu tidur enggak. Beliau kasih komentar, ya Aisyah, sungguhnya
cintaku padamu seperti cintanya Abu Zara terhadap Ummu Zara. Bedanya Abu Zara mencerai si Ummu Zara. Saya tidak mencerai engkau. Lantas apa sambutan dari Aisyah? Apa kata beliau? Bi abi anta wa ummi. Bi abi anta wa ummi. La anta khairul li min Abi Zara wal Ummi Zara. Ya Rasulullah, Anda jauh lebih afdol dibandingkan Abu Zara dan Ummu Zara. Masya Allah. Itu dia. Hasil dari mana? Hasil dari mendengar, menanggapi sedikit. Sedikit aja Rasulullah kasih tanggapan. Sebaris. Saya mencintai engkau wahai Aisyah seperti cintanya Abu Zara ke Ummu Zara. Bedanya saya tidak mencerai kamu, Abu Zara mencerai Ummu Zara. Apa kata Aisyah? Enggak ya Rasulullah. Anda lebih afdal dibandingkan Abu Zara dan Ummu Zara. Insya Allah kan. Itu dia. Aisyah bicaranya sekian lama. Rasulullah memberikan satu kalimat saja. Tapi terkesan sangat dalam pada Aisyah radhiyallahu anha. Itulah dia. Jadi sekali lagi ikhwah, jangan anggap sepele dengan ngobrol. Dengan bincang-bincang dengan istri. Sayangnya kita sekarang ini terkadang kita berada di satu ruangan, berada di satu meja dengan istri kita. Tapi sayangnya masing-masing sibuk dengan alamnya sendiri-sendiri dengan HP. HP ini ikhwah, Masya Allah, kalau kita tidak pandai-pandai menggunakannya, menjauhkan orang yang dekat dan mendekatkan orang yang jauh. Suami, anak, masing-masing pegang HP. Masing-masing senyum-senyum sendiri. Orang jauh terasa dekat, orang yang dekat di samping dia terasa jauh. Tidak ada bicara sama sekali. Masing-masing sibuk dengan HP. Kemudian yang si kecil sudah dibiasakan main game dengan HP. Dia pun sibuk main game. Masya Allah. Sehingga jarang berkomunikasi. Ikhwah, jauhkanlah rumah tangga kita dari yang seperti ini. Sehingga tidak ada kedekatan jadinya. Ya. Pada saat tertentu jauhkan HP. HP tidak ada. Jam sekian sampai jam sekian tidak ada HP. Semua harus simpan HP-nya. Demikian. Ya. Kalau memang gara-gara HP itu bisa membuat penghuni seisi rumah menjadi renggang dan tidak hangat. Demikian ikhwafidin. Ya, saya kira itu sajalah. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Insya Allah masih ada hadis-hadis yang lain. Ya. Masih ada hadis-hadis yang lain yang menceritakan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan istri-istri beliau. Demikian aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu al-ghafurur rahim. Bagi para ikhwah yang ingin bertanya silakan kirimkan pesan singkat di nomor 0895 6113 27778 0895 6113 27778. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Ana dari Jakarta ingin bertanya, apakah syarat sah akad dan apakah nikah secara online di masa pandemi ini terhitung sah? Jazakumullah khairan. Allahu a'lam bissawab ikhwah. Kalau dia seperti video conference dan ini Allahu a'lam ya. Dan dia sudah tahu mereka sudah saling kenal satu sama lain. Baik si akhwat maupun si ikhwan, masing keluarganya juga sudah kenal, sudah berencana untuk menikah misalnya di bulan Syawal, tapi karena pandemi tidak jadi. Sementara semua sudah dipersiapkan. Si lelaki misalnya di Jakarta, si akhwat di Medan, tidak bisa ke Medan dikarenakan lockdown misalnya. Sementara semua sudah dipersiapkan. Jadi bisa nggak diadakan akad pernikahannya melalui online dengan video call yang jelas orangnya, jelas suaranya. Allahu a'lam bissawab, yang seperti ini sah. Ya, dengan catatan betul-betul sah, betul-betul jelas dan sudah ada hubungan sebelumnya, sudah jelas orangnya, siapa-siapanya, hanya tinggal akad. Tapi qadarullah
karena daerah dia lockdown, tidak boleh keluar dan tidak boleh masuk, maka diadakanlah online. Ya, memang kalau seperti itu dan jelas orangnya, dibolehkan dan itu dianggap sah. Ya, nah itu dianggap sah. Allahu a'lam bissawab. Ini juga sama seperti kita jual beli online, kan sah ya. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz, apakah jika seseorang terkena musibah merupakan salah satu tanda sholat istikharah karena saat itu kita sedang istikharah untuk menikah? Mohon penjelasannya Ustadz, jazakumullah khairan. Begini ikhwafiddin, bisa iya bisa enggak. Ya, kita tidak bisa pastikan, hanya saja begini. Sebagaimana isi daripada sholat istikharah itu, ya, yang intinya, ya Allah, apabila dia baik untukku, baik untuk agamaku, baik untuk duniaku, baik cepat maupun lambat, maka mudahkan. Apabila dia buruk untukku, untuk duniaku, untuk akhiratku, maka jauhkan aku dari dia dan jauhkan dia dari aku. Kan itu inti daripada doa istikharah. Jadi kalau seandainya ketika Anda berproses dengan seorang akhwat ada aja kendala. Ya, kendala. Setelah ada kendala satu, muncul kendala kedua. Apakah ini tanda-tanda bahwasanya dia tidak baik untuk kita? Oh, belum. Jangan salah. Kalau Anda ketika mendapat satu permasalahan kemudian Anda mundur, itu cemen namanya. Anda harus berjuang dulu. Jangan ketika ada satu penghalang, wah berarti ini jawaban istikharah. Memang dia nggak baik untuk saya. Belum tentu. Anda harus berusaha maksimal dulu. Perjuangkan dia. Ya. Perjuangkan dia. Dapatkan dia. Ada satu masalah yang menghalang. Selesaikan. Ada lagi, selesaikan. Ada lagi, selesaikan. Demikian. Oh, Anda tertimpa musibah. Kenapa rupanya dengan musibah? Selesaikan musibah Anda itu. Demikian. Tawakal. Terima, ridho. Demikian. Kecuali kalau sudah diusahakan ternyata tak berhasil, qadarullah tak berhasil, sudah maksimal tak berhasil, ya sudah, kita ingat dengan doa kita. Berarti memang dia tidak baik untuk kita. Walaupun logika kita seolah dia baik untuk menjadi calon istri kita, tapi Allah lebih tahu. Bukankah kita sudah serahkan kepada Allah? Ya Allah, jika dia baik untukku, agamaku, duniaku, mudahkan. Kalau enggak, jauhkan. Kan itu isinya. Kita sudah maksimal, semua masalah sudah kita selesaikan. Ya. Ternyata sudah maksimal, tetap tak jadi, batal. Sudah. Kita sudah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi bukan ketika ada satu, misalnya udah cocok nih, keluarganya minta mahar. Maharnya bisa nggak 30 gram? Si ikhwan sementara dana terbatas. Jangan langsung mundur. 30 gram, udah mundur aja. Jangan. Ya. Itu namanya pengecut. Kalau Anda tetap ingin, jangan langsung turun, jangan langsung mundur. Jadi bagaimana? Tawar. 30 gram Pak, aduh Pak saya nggak sanggup begitu. Dan ini sering terjadi ikhwah. Sehingga respon dari keluarga si akhwat, kenapa dia nggak ngomong kalau dia nggak sanggup? Kenapa dia nggak tawar? Ditawar dong, kan bisa ditawar. Demikian. Memang kamu sanggup berapa nak? Kan begitu. Ya kalau kita aduh Pak, kita terus terang mengatakan Pak, saya nggak sanggup lah Pak kalau 30 gram. Tentu si orang tua akan mengatakan, kamu emang sanggup berapa nak? Nego ikhwafiddin. Ketika sudah nego ternyata enggak juga, udahlah nak kalau gitu nggak usah jadi lah. Selesai masalahnya. Kita sudah maksimal. Jangan ketika mendengar sekian mahar langsung turun, langsung mundur. Tiba-tiba tak ada lagi beritanya begitu. Diam aja. Jangan seperti itu. Jangan jadi laki-laki pengecut. Sudah istikharah, lakukan yang terbaik. Lakukan maksimal. Ternyata batal, itulah yang terbaik untuk kita. Begitu. Kalau ternyata berhasil, itulah yang terbaik untuk kita. Itu dia ya, para ikhwan. Jadi jangan mundur, jangan mudah mundur. Sekali layar sudah,
terbentang, layar sudah terkembang, itu jangan surut, jangan lagi lihat ke belakang. Katakan pada diri Anda ingin mendapatkan bidadari yang Anda anggap istimewa. Katakan pada diri Anda, gunung kan ku seberangi, lautan gunung kan seberangi, gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi, aku tak peduli. Begitu. Harus begitu, punya semangat, rawi-rawi rantas, malang-malang putung. Gitu. Jangan cemen. Sekian marah adalah awak apanlah, jangan. Pengecut namanya itu. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz ada seorang ikhwan yang ingin melamar. Lalu setelah istikharah ada kendala soal tempat kerja yang berbeda lokasi. Sehingga orang tua ragu dan tidak memberi restu. Sedangkan saya dan ikhwan ingin mencoba menjalaninya saja. Apakah harus saya tolak ikhwan tersebut? Ini seperti yang saya katakan tadi itu. Ikhwannya harus proaktif. Nego dengan istri orang tua si akhwat. Pak, ada begini-begini. Nego. Apa masalahnya? Yakinkan mereka, ikhwafiddin. Yakinkan mereka. Ada seorang ikhwan. Dia melamar seorang akhwat yang ada di Jawa. Antum tahulah. Ikhwannya ikhwan Medan. Tahulah, orang Jawa itu kalau sudah katakan Medan, mereka merasa semua Batak semua. Kasar. Apalagi mereka teringat dengan dukun AS itu. Makan orang. Dulu kan pernah ada cerita di Medan ini, di Sumatera ini makan orang makan orang. Begitu. Takut. Tapi si ikhwan tidak putus asa. Dia dekati. Sampai orang tua si akhwat tuh yakin menyerahkan anaknya. Begitu. Jadi ikhwan itu jangan, ya Allah, jangan patah semangat. Semangat. Terus pendekatan orang tuanya. Yakinkan orang tuanya. Yakinkan orang tuanya bahwasanya Anda itu layak sebagai lelaki yang dipercayai. Gitu. Yakinkan kepada mereka Anda itu seorang laki-laki bertanggung jawab. Bisa melindungi anaknya. Begitu jadi laki-laki, ya, bisa meyakinkan orang. Jadi ini masalahnya jangan langsung main tolak-tolak aja. Yakinkan dulu orang tuanya. Yakinkan, maksimal dulu loh kerjanya. Maksimal dulu. Sudah maksimal ternyata orang, pokoknya saya nggak mau. Ya sudahlah, mau apa boleh buat. Tapi kan sudah maksimal. Itu yang terpenting. Ya, perjuangkan bidadari Anda itu. Karena dia sudah cocok dengan Anda sudah cocok dengan dia. Perjuangkan dia. Dia ingin Anda persunting sudah, apalagi. Ya, apalagi. Tapi jangan dibawa kawin lari ya, dosa. Demikian. Ya, yakinkan orang tua dia. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Satu hal lain yang lupa, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah. Allah pemilik hati. Allah si pemilik hati. Semoga Allah melembutkan hati orang tuanya dan bisa menyerahkan, mempercayai antum, mempercayakan anaknya kepada antum calon suaminya. Begitu ikhwafiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah pertanyaan banyak lagi. Ya saya kira itu sajalah kajian kita pada sore hari ini. Insyaallah kita masih bertemu besok insyaallah dan hari Jumat. Demikian semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.